بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. اللهم أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، أصلح لنا أجمعين النية والذرية والعمل. أخواتي في الله, saudari-saudari muslimah, akhwat dan juga ummahat yang semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah. Kita lantunkan setiap pujian. Kita ucapkan setiap hamdalah kepada zat dan hanya satu-satunya zat yang berhak untuk diberikan segala macam bentuk pujian. Alhamdulillah allazi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Segala pujian hanyalah milik Allah. Dengan nikmatnya segala nikmat menjadi sempurna. Segala niat terlaksana. Segala kebaikan akan terus terjadi dan terjadi. Alhamdulillah, pujian yang kita haturkan kepada Rabb semesta alam. Pujian yang hadir dari dalam hati dan harusnya muncul dari dalam hati atas segala pemberian dan anugerah yang telah Ia berikan. Tidak terhingga. Ananta, banyak sekali. Wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Kalau kalian berusaha untuk menghitung nikmat-nikmat yang kalian rasakan dari Allah, la tuhsuha, mustahil kalian akan bisa menghitungnya. Nikmat iman, Islam, sunnah, tauhid, semuanya nikmat agung. Dan kewajiban seorang hamba ketika dia sudah dianugerahi segitu banyaknya nikmat dari Allah adalah bersyukur kepada Allah. Dan di antara bentuk bersyukur kepada Allah adalah memaksimalkan setiap nikmat tersebut sesuai dengan apa yang diinginkan oleh sang pemberi nikmat. Ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita nikmat untuk bisa hidup, kita harus tahu bagaimana cara kita mensyukuri nikmat tersebut. Pergunakan kehidupan tersebut untuk apa yang Allah Subhanahu wa taala inginkan. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'buduni, kata Allah. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk apa? Untuk beribadah kepadaku saja. Ini tujuannya. Dan ini yang diinginkan oleh Rabbuna Ar-Raziq, Al-Khaliq, Al-Mudabbir, Al-Mun'im. Ini Allah Subhanahu wa taala inginkan dari kita sebagai hamba, sebagai makhluk. Kalian sudah aku ciptakan, yang aku inginkan dari penciptaan ini adalah kalian mengibadatiku, kata Allah. Dan cara mensyukuri hidup adalah dengan beribadah kepada Allah.
Lantas saja ketika Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang orang-orang yang bersyukur dan orang-orang yang kufur terhadap nikmat, Allah Subhanahu wa taala memungkasi ayat tersebut dengan sesuatu yang menjadi jawaban atas segala tanya kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Ibrahim, "La in syakartum la azidannakum." Kalau kalian bersyukur, akan aku tambahkan nikmat tersebut. Kalau kalian bersyukur atas nikmat hidup dengan cara beribadah, aku tambah nikmat tersebut dengan keistiqomahan, dengan rizki yang dilimpahkan, dengan dosa yang diampunkan, aku tambahkan, kata Allah. Wala in kafartum, kalau kalian kufur nikmat, sudah diciptain, tidak tahu syukur, apa kata Allah? Inna azabi lasyadid. Azabku pedih. Kalian harus tahu itu. Kalau kalian kufur nikmat, tidak tahu cara menggunakan hidup, tidak tahu cara menggunakan nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sunnah, inna azabi lasyadid, kata Allah. Azabku itu pedih. Kalian tidak akan bisa menanggung azabku. Maka pantas dan wajiblah kita bersyukur atas segala nikmat tersebut. Dan cara syukur terbaik seorang hamba kepada penciptanya adalah dengan beribadah kepada penciptanya tersebut. Kemudian alhamdulillah, setelah kita menghanturkan syukur kita kepada Allah, tak lupa pula kita hanturkan salawat kita beserta salam kita kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, satu sosok yang kalau saja diurutkan dari awal penciptaan hingga kelak akhir kematian, sosok ini akan menjadi peringkat pertama. Dia manusia terbaik, makhluk terbaik, dan lebih baik dari para malaikat. Dia makhluk secara mutlak terbaik. Bagaimana tidak? Setiap amal ibadah, setiap kebajikan-kebajikan yang dilakukan manusia akan terus mengalir kepada sosok ini. Dia adalah Muhammad bin Abdullah, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, satu Rasul, Nabi, yang Allah Subhanahu Wa Taala pilih kemudian utus untuk menjadi rahmat untuk sekalian alam, menegakkan kalimat Allah, menyebarkan kebajikan dan keharmonisan dalam setiap di seluruh permukaan bumi ini, rahmatan lil alamin, yang mengeluarkan manusia dari gelapnya kejahilan menuju terangnya Islam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka pantaslah kita untuk senantiasa bersalawat, salam untuk beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Salawat kita kepada Rasulullah Alaihi Wasallam bermakna Allah Subhanahu Wa Taala akan senantiasa menyebut nama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam di hadapan para malaikatnya. Dan yang perlu antum yakini bahwa kita tidak sedang rugi waktu ketika kita bersolawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bukankah sudah terpatri di kepala kita masing-masing satu sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang berbunyi, "Man shalla alayya salatan." Barang siapa yang bersolat kepadaku satu kali, sallallahu alaihi biha asyara. Allah Subhanahu Wa Taala akan bersolat kepadanya biha, dikarenakan tadi orang tadi bersolat sekali saja, Allah Subhanahu Wa Taala akan bersolawat untuk orang ini. Ini makhluk,
hamba yang lemah. Kemudian Allah bersalawat untuk orang ini 10 kali. Apakah beli satu dikasih 10 adalah sebuah kerugian? Saya rasa logika orang-orang yang waras tidak akan mengatakan itu sebuah kerugian. Maka jangan pelit. Terutama ketika nama Nabi Muhammad SAW atau laqabnya diucapkan, jangan pelit untuk mengucapkan salawat. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kemudian alhamdulillah, perkumpulan kita pada pagi hari ini adalah sebuah perkumpulan yang kita bentuk, yang kita adakan untuk kembali mengingatkan tentang betapa agungnya Islam, tentang betapa tingginya syariat Islam, dan betapa Allah Subhanahu wa taala sangat-sangat mencintai umatnya. Pertemuan kita adalah tentang wanita-wanita muslimah. Sama seperti antunna. Hari ini tengah duduk bersama-sama. Belajar, membaca Al-Quran, mengharapkan sesuatu yang ada di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang akan kita ceritakan, yang akan kita ambil dan petik hikmahnya adalah suri tauladan kita semua. Terutama antunna, para wanita. Ini tentang wanita-wanita yang berkarir di surga. Yang lebih memilih apa yang di sisi Allah dibandingkan apa yang ada di sisi manusia. Ini pertemuan merupakan sebuah risalah dan pesan untuk setiap muslimah agar sadar, yakin, dan beriman bahwa antunna sekalian, bahwa anda sekalian, para wanita muslimah, adalah sesuatu yang berharga dan istimewa. Pertemuan kita akan kita bagi dengan beberapa poin-poin penting. Dan sekali lagi saya ingatkan, di antara sunnah ketika belajar adalah menulis. Dan jangan lupa untuk ditulis. Pertemuan kita tentang wanita-wanita yang berkarir surga ini akan terbagi menjadi beberapa poin. Yang pertama adalah beberapa butir muqaddimah yang akan menjadi prolog kita dalam pertemuan kita kali ini. Kemudian yang kedua, kita akan mengangkat tentang bagaimana kedudukan wanita di dalam Islam dan bagaimana perintah Islam ketika bersosialisasi dengan para wanita. Judul ini dan poin ini agar Anda sadar, wahai wanita muslimah, Anda itu bagaimana di dalam Islam. Poin yang ketiga, kita akan berbicara tentang fakta-fakta yang tidak lagi tertutup debu tentang Anda para wanita. Setelahnya, kita akan melihat dan flashback
mendengarkan cerita-cerita serta potret-potret para wanita salaf dalam iman dan amal. Selanjutnya potret mereka pula di dalam ilmu dan dalam mendidik anak-anak mereka. Poin kelima, kita akan berusaha sedikit secara ringkas untuk menjawab beberapa syubhat, beberapa tuduhan terhadap wanita-wanita muslimah terkait feminisme, independent woman, kesetaraan gender, tentang isu single mom, dan juga kepemimpinan wanita. Dan poin terakhir, kita akan sampaikan beberapa nasihat dari para ulama agar kiranya karir yang kita impikan dari surga Allah benar-benar bisa kita gapai. Mukadimah yang pertama. Ini merupakan sebuah pengingat bahwa apa yang telah kita laksanakan dan waktu yang sekarang kita laksanakan ini adalah waktu yang mulia. Ini bulan Rajab, bulan haram. Maka hati-hati dan maksimalkan. Inna 'iddata syuhuri 'inda Allah 12 syahra fi kitabillah yawma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum. Bulan itu ada 12 sebagaimana Allah Subhanahu wa taala sudah tetapkan. Dan ada 4 bulan yang Allah haramkan, yang Allah istimewakan. Rasulullah SAW menjelaskan dalam hadisnya, 3 berturut-turut, Dzulqa'dah, Dzulhijjah dan Muharram, dan yang keempat ada Rajab, antara Jumada dan Sya'ban. Dan ini kita berada di salah satu dari 4 bulan tersebut. Bulan Rajab, bulan haram. Allah Subhanahu wa taala berpesan dalam firman-Nya tentang waktu-waktu haram ini. Apa kata Allah? Fala tadhlimu fihinna anfusakum. Di bulan-bulan tersebut khususnya jangan kalian zalimi diri-diri kalian. Artinya jangan buat dosa. Jangan bermaksiat. Kenapa? Karena bulan ini istimewa. Bulan Rajab ini bulan haram yang istimewa. Sebagaimana pahala akan dilipat gandakan, begitu pula dosa. Maka jangan zalimi diri sendiri. Sadari dan yakini dan letakkan di pelupuk mata kita semua bahwa ini bulan haram, maka hati-hati. Jangan sembarangan berbuat dosa. Maksimalkan dalam berbuat pahala. Semoga dengannya kita termasuk orang-orang yang dikatakan dalam firman Allah, "Man yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub." Karena siapa yang pandai untuk memuliakan, mengagungkan syiar-syiar Allah, itu tanda orang bertakwa. Dan di antara syiar Allah adalah syahrullah, bulan yang Allah Subhanahu wa taala haramkan. Dan sekarang kita berada di bulan tersebut. Maksimalkan setiap amalan, ibadah-ibadah kita, niatkan, terutama di bulan-bulan haram, bulan Rajab. Jangan berbuat bid'ah. Jangan berbuat sesuatu yang tidak ada dasarnya dari Islam. Salat raghaib, salat pertengahan bulan Rajab, bid'ah.
Allah Subhanahu wa taala sudah katakan fala tadhlimu fihinna anfusakum. Jangan zalimi diri kalian di bulan ini, dan di antara bentuk kezaliman adalah mengada-ngada ibadah yang tidak pernah diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka hati-hati. Mukaddimah yang kedua. Perkumpulan kita adalah perkumpulan istimewa. Saya pribadi tengah berada di antara orang-orang pilihan Allah. Orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala pilih untuk menjadi sebaik-baik manusia. Kalau untuk antunna, sebaik-baik wanita. Kenapa? Karena saya sedang berada di halaqah. Di dalamnya diajarkan Al-Quran, dipelajari di dalamnya Al-Quran, tahsinnya, tajwidnya, tafsirnya. Sedangkan Rasulullah SAW mengatakan, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian adalah yang mempelajari Al-Quran dan juga mengajarkannya. Dan ini, di tempat ini, itu semua terjadi. Maka perkumpulan kita adalah perkumpulan istimewa. Perkumpulan ini adalah perkumpulan Allah Subhanahu wa taala cintai. Dan jangan rusak rasa kecintaan Allah Subhanahu wa taala ini dengan berbuat dosa di tempat ini. Bergosip pria, bicarain aib fulana, bicarain guru fulana, berdusta, menipu. Ini perkumpulan yang Allah Subhanahu wa taala sudah cintai. Ini perkumpulan kita di dalamnya belajar Quran, belajar firman Allah. Lalu dinodai dengan dosa-dosa semacam ini. Harusnya antuna bersyukur mendapatkan tempat-tempat yang seperti ini. Halaqah-halaqah. Itu bukan hanya di sini, mungkin di tempat lain. Antuna harus bersyukur bisa duduk di majelis ilmu. Berteman dengan teman-teman yang zahirnya salihah. Karena kita tidak diperintahkan untuk membuka hati manusia. Maka syukuri. Syukuri nikmat ini. Jangan nodai dia. Ini perkumpulan baik. Perkumpulan yang insya Allah. Dan kita harapkan dinaungi oleh para malaikat. وَمَا اجْتَمَعَ قَوْمٌ فِي بَيْتٍ مِّن بُيُوتِ اللَّهِ يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ وَيَتَدَارَسُونَهُ بَيْنَهُمْ إِلَّا نَزَلَتْ عَلَيْهِمُ السَّكِينَةُ وَغَشِيَتْهُمُ الرَّحْمَةُ وَحَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ وَذَكَرَهُمُ اللَّهُ فِي مَنْ عِندَهُ. Ini keistimewaan yang banyak sekali. Untuk orang-orang yang belajar Quran, saling mempelajarinya, menasehati dengan Al-Quran. Maka jangan rusak. Ini perkumpulan mulia. Perkumpulan baik. Dan syukuri. Serta pertahankan. Muqaddimah yang ketiga. Yang akan kita bahas. Bukan bahasan sederhana. Yang akan kita bahas bukan tentang cerita dan sirah para wanita-wanita salihah saja. Yang akan kita angkat dan bahas serta bicarakan lebih besar dari semua individu. Kita tidak sedang berbicara tentang lingkup kecil, tentang keluarga saja, atau tentang lingkup halaqah saja, atau lingkup masyarakat saja. Kita berbicara tentang sebuah peradaban. Kita berbicara tentang sebuah bangsa. Mungkin sebagian antum ada yang berpikir, alah, berlebihan itu. Mari kita lihat apa yang dikatakan oleh Imam Ahmad setelah beliau rahimahullah
menceritakan tentang peran ibundanya dalam mendidik beliau hingga menjadi seorang imam. Apa kata beliau di akhir cerita beliau? Beliau mengatakan, "Wa'lam anna an-nisaa masani'ur rijal." Ketahuilah bahwasanya wanita adalah tempat bermunculnya orang-orang besar. Dari kalimat inilah kami terketuk untuk mengangkat tema ini ke permukaan. An-nisa masani'ur rijal. Wanita adalah tempat bermunculnya orang-orang besar. Ini akan kita bahas tentang sebuah peradaban. Para pemikir-pemikir dari mustasyriqin, orang-orang yang berusaha untuk menghancurkan Islam, dari pemikir-pemikir barat pernah menyatakan dalam sebuah riset yang mereka lakukan. Apa kata mereka? Untuk menghancurkan sebuah bangsa, hancurkan dari 3 hal. Salah satunya, hancurkan wanitanya. Maka bangsa akan hancur. Kenapa? Ketika para wanita-wanita muslimah sudah menanggalkan keislaman mereka, ketika wanita-wanita muslimah sudah menjadi aib untuk mereka berada di rumah saja, ketika wanita-wanita muslimah tidak lagi meneladani para sahabiyat, meneladani para ummahatul mu'minin, orang-orang salih dari para wanita salaf, ketika mereka berpacu dengan para lelaki di kantor-kantor, mengangkat derajat karir mereka, jenjang karir mereka, sehingga tidak tahu lagi peran mereka itu besar dalam peradaban. Anak-anak terbengkalai. Tidak ada sosok ibu. Ketika itu sudah hancur, para wanita-wanita tadi tidak lagi betah di rumahnya untuk mendidik anak dengan pendidikan yang baik. Bersiaplah akan sebuah kehancuran. Karena kita angkat dan bahas ini. Wahai para wanita muslimah, Anda sedang tidak kehabisan tokoh. Anda sedang tidak kehilangan sosok yang Anda bisa jadikan sebagai suri tauladan. Anda tidak pernah kehabisan itu. Cuman Anda saja yang tidak pernah membaca. Anda saja yang enggan untuk mendengar dan mengambil cerita-cerita dari para sahabiyat. Kita sedang tidak berbicara lingkup kecil. Ini lingkup besar. Ini sebuah bangsa, sebuah peradaban. Bagaimana seorang ibunda Imam Syafi'i yang seorang janda atau bahasa zaman kini single mom, tidak bersuami, bisa mendidik sosok seperti Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Wanita yang menghadirkan sosok besar yang berpengaruh di seluruh permukaan bumi ini. Jadi kita berbicara tentang wanita-wanita muslimah, kita tidak sedang berbicara lingkup kecil saja. Kita berbicara sesuatu yang besar. Mukadimah yang keempat. Perlu diketahui dan diyakini bahwa untuk menjadi ibunda-ibunda yang besar dan hebat tadi,
harus dimulai dengan pribadi-pribadi yang kuat. Sebuah kaidah mengatakan, faqidus syai'i la yu'ti. Faqidus syai'i la yu'ti. Yang tidak punya apa-apa tidak mungkin bisa memberi. Orang yang tidak punya uang tidak bisa dia berinfak dengan uang. Yang tidak punya ilmu tidak bisa dia mengajarkan ilmu. Yang tidak besar di dalam diri dan jiwanya tidak akan bisa menciptakan seorang yang besar. Ini akan kita angkat. Para wanita yang berkarir surga, yang memilih apa yang di sisi Allah dan meninggalkan apa yang ada di sisi manusia. Inilah beberapa mukaddimah yang menjadi prolog kita pada pembahasan kali ini. Poin yang pertama yang akan kita angkat dan kita bahas adalah bagaimana kedudukan wanita muslimah di dalam Islam. Kemuliaan wanita di dalam syariat Islam adalah sebuah kemuliaan hulu ke hilir. Dari tiada hingga tiada. Semuanya kemuliaan. Yang akan kita sampaikan pada poin pertama ini adalah untuk meruntuhkan segala syubhat dan fitnah musuh-musuh Islam yang menghajar Islam dengan kata feminisme, dengan tuduhan-tuduhan bahwasan Islam mengekang, bahwasan Islam merendahkan para wanita. Hei, sadar. Islam adalah satu-satunya agama yang meletakkan seorang wanita pada tempatnya yang mulia. Istilah yang kita berikan bukan istilah yang berlebihan. Mulia hulu ke hilir. Apa artinya? Maknanya adalah sebelum seorang wanita ini pun lahir ke dunia ini, dia sudah mulia. Hingga kelak ia wafat. Mengarungi beberapa fase, dia mulia. Sampai kelak dia wafat. Kembali kepada Allah, Rabbuna Rabbul Izzati wal Jalalah. Ketika menjadi anak, Islam menyerukan agar berbuat baik kepada mereka, memperhatikan pendidikan serta pengasuhannya, agar kelak wanita ini menjadi wanita-wanita yang salihah, yang pandai menjaga kehormatannya. Islam yang telah mengubur dalam-dalam kebiasaan jahiliyah dahulu kala, di saat mereka malu punya anak perempuan. Islam menghancurkan segala khurafat, segala keyakinan-keyakinan tersebut. Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang yang terjadi zaman jahiliyah tersebut. Wa idza busyira ahaduhum bil untha. Dan apabila seorang dari mereka diberi kabar tentang kelahiran seorang anak perempuan, atau di zaman sekarang ini
Ketika diperiksa di USG, ternyata anaknya berjenis kelamin perempuan. Bagaimana reaksi mereka? Walla wajhuhu muswadda wa huwa kadhim. Merah padamlah muka mereka. Malu. Merasa itu aib yang jatuh kepada mereka. Dan dia begitu marah terhadap takdir Allah Subhanahu wa taala ini. Yatawara minal qaumi min su'i ma busyira bih. Dikarenakan berita ini, mereka menyembunyikan diri mereka dari orang banyak. Mereka malu memiliki anak perempuan. Ayumsikuhu ala hunin am yadussuhu fit turab. Allah musta'an. Sampai-sampai mereka berpikir, apakah anak perempuan ini akan saya pelihara atau akan saya biarkan saja dan saya kuburkan di dalam tanah. Begitu malunya orang-orang jahiliyah dahulu ketika mendapatkan kabar seorang wanita. Ini anak wanita, malu sekali mereka. Oh, aib itu baru datang kepada mereka. Sadarkan musibah tuh nimpa mereka. Wa idza busyira ahaduhum bil untha dhalla wajhuhu muswadda. Ini anak perempuan, Bu. Ini anak perempuan, Pak. Mereka malu. Tidak mau ketemu orang ramai. Sampai-sampai terpikir untuk menguburkan. Bukan hanya terpikir. Sebagian mereka sudah melakukan hal tersebut. Karena malu memiliki anak perempuan. Rasulullah SAW dalam sebuah hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu taala anhu. Beliau bersabda, "Inna Allah harrama 'alaikum huquqal ummahat wa man'an wahat wa waddil banat." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah mengharamkan bagi kalian perbuatan durhaka kepada para ibu. Kemudian menahan hak yang harus ditunaikan dan selalu meminta yang bukan haknya, serta perbuatan mengubur bayi perempuan hidup-hidup. Ini keadaan para jahiliyah. Mungkin sebagian antuna sudah hafal sebuah ayat yang berbunyi, "Wanil mau'udatu su'ilat bi ayyi dzanbin qutilat." Ketika anak-anak perempuan itu ditanya kelak di hadapan Allah, kenapa kalian dibunuh? Kenapa kalian dikuburkan hidup-hidup? Ini cerita tentang bagaimana Allah Subhanahu wa taala bertanya kepada anak-anak perempuan tadi yang dikubur hidup-hidup oleh ayatnya. Dikarenakan merasa itu aib. Lihat bagaimana mereka merasa sengsara sekali. Merasa bahwasanya wanita itu tidak ada harga dirinya. Datanglah Islam. Dalam Islam, Rasulullah SAW mengatakan, barang siapa ya Allah Subhanahu wa taala uji dia dengan 3 orang anak perempuan. Apa kata Allah? Allah Subhanahu wa taala jaminkan untuknya surga. Ini anak perempuan. Belum lahir saja Allah Subhanahu wa taala, syariat kita sudah mengatakan kalau kelak nanti ada punya anak wanita, kemudian kalian bisa menjaganya sampai kelak nanti dia diambil oleh suaminya, dipilihkan dia suami yang saleh, surga. Kurang mulia apa lagi ini perempuan? Belum ada saja sudah dimuliakan. Kemudian ketika sudah lahir, pengkhususan pendidikan untuk anak perempuan dilebihkan dalam syariat kita dibandingkan anak laki-laki. Ketika anak laki-laki ini bisa dilepas tanggung jawab orang tuanya atau ayahnya, menafkahi dirinya hingga dia balik, perempuan tidak. Sampai dia mendapatkan jodohnya.
Lama fase itu. Seorang ayah diwajibkan menjaga anak perempuannya. Ya, bagaimana mulianya wanita di dalam ajaran agama kita. Ini baru anak-anak. Ketika kelak dia sudah menikah. Dan tanggung jawab pun beralih. Yang sebelumnya dari ayahnya, sekarang jatuh kepada suaminya. Berakhlak mulia kepada para wanita, kepada para istri ini, menjadi parameter dan barometer kebaikan akhlak seorang suami. Akhwat, wanita muslimah, Anda dijadikan oleh syariat Islam sebagai barometer keindahan akhlak seorang lelaki. Kurang mulia apa Anda? Menjadi parameter loh. Barometer untuk ini, kalau baik kepada istri, maka baik akhlaknya. Apa kata Rasulullah SAW? Khairukum khairukum li ahli. Yang terbaik di antara kalian, wahai para suami, adalah yang terbaik kepada istrinya. Kepada wanita. Anda itu mulia. Sadar. Syariat Islam sudah menjaga antunna. Sadari itu. Berlalu fase demi fase. Dia semakin menua. Semakin rentah. Mulai memiliki anak. Bertambahlah kemuliaan dirinya. Ketika seorang lelaki memiliki hak satu kali, Anda punya hak 3 kali. Dalam sebuah hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya oleh Abu Hurairah, "Ya Rasulullah, man ahaqqun nas bi husni sahabati?" Ya Rasulullah, kiranya siapa yang paling pantas untuk mendapatkan segala kebaikanku? Apa kata Rasulullah SAW? Ummuk. Summaman, kata Abu Hurairah. Ummuk. Summaman. Ummuk. Ibumu, kata Rasulullah SAW. Kemudian siapa ya Rasulullah? Ibumu. Kemudian siapa lagi ya Rasulullah? Ibumu. Kemudian siapa? Ayahmu. Dan seorang anak tidak akan selamat dunia dan akhirat kecuali ketika dia berbakti kepada kedua orang tuanya, terutama ibu. Ummahat, akhwat, saudari-saudari muslimah, lihat bagaimana kedudukan antunna. Sebagai anak dimuliakan dan disayang, sebagai istri dihormati dan disayangi, sebagai ibu disayangi dan diberikan khidmat terbaik. Ini syariat kita, syariat Islam. Betapa tinggi dan mulianya wanita dalam Islam. Ini untuk para mahram. Untuk orang-orang yang tidak punya suami, tidak punya anak, dari mana dia bisa dimuliakan? Akhwat, syariat kita memerintahkan seluruh perhatian pemerintah Islam untuk armalah, untuk janda-janda yang tinggal mati suaminya, atau mereka-mereka yang sudah cerai dari suaminya. Artinya, kalau tidak ada orang terdekat antum yang perhatian, syariat kita memerintahkan pemerintah yang wajib perhatian.
Apakah ini bukan tanda bahwasannya antuna itu mulia? Apakah ini bukan tanda bahwasanya wanita dalam Islam itu suatu yang berharga? Seluruh amal ibadah yang terdapat keutamaan para pria atau lelaki di amal ibadah tersebut, maka para wanita pun masuk ke dalamnya. Kenapa? Karena an-nisa syaqaiqur rijal. Bahwasanya wanita adalah saudara kandungnya dari lelaki. Dari hak, kewajiban, semuanya sama. Apakah ini kesetaraan gender? Ya, ini bukan kesetaraan gender. Tapi ini pengkhususan untuk para wanita-wanita muslimah. Bahwa Anda itu berharga. Ketika hak-hak untuk mendapatkan pahala, Anda tetap akan diikut campurkan. Yang berpuasa Senin Kamis, Anda juga bisa berpuasa Senin Kamis. Puasa sunnah silahkan. Tapi Anda diberikan keistimewaan yang lainnya oleh Allah dan syariat Islam. Di antara kemuliaan wanita dalam Islam, turun satu ayat khusus untuk antunna para wanita. Surat apa? Surat Nisa. Di dalamnya ada tentang hak-hak seorang istri, diceritakan di dalamnya hak-hak waris, dan cara bermuamalah dengan para istri di surat An-Nisa. Dikhususkan oleh Allah Subhanahu wa taala satu surat namanya surat An-Nisa. Subhanallah. Kurang mulia apalagi antunna wahai wanita muslimah. Ini kedudukan antunna. Syariat kita di syariat Islam. Allah Subhanahu wa taala berfirman wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Wahai para suami, wahai para lelaki, pergaulilah istri-istrimu dengan cara yang ma'ruf, cara terbaik. Ini kedudukan antum. Dan semoga antum sadar bahwa Islam itu benar-benar menjaga antum. Syariat-syariat yang dibebankan kepada antum, kepada anda sekalian wahai para wanita muslimah, bukan untuk mengekang, bukan untuk mempersempit ruang gerak antum, tapi untuk memuliakan antum. Allah Subhanahu wa taala firman, "Wa qarna fi buyutikunna wa la tabarrujna tabarrujal jahiliyatil ula." Tetaplah di rumah. Dengan segala ibadah yang ada di rumah. Mendidik anak, berkhidmat kepada suami. Wa qarna fi buyutikunna, kata Allah. Tetap di rumah. Karena itu yang terbaik dan teraman. Wala tabarrujna tabarrujal jahiliyatil ula. Jangan bertabarruj. Menampakkan diri. Bagaimana menampakkan dirinya orang-orang jahiliyah dahulu. Menghias. Kelihatan yang bukan mahram. Maka ini mengekang. Ini bukti dan tanda kemuliaan para wanita-wanita muslimah. Semoga Anda paham bahwa Anda adalah mutiara. Dan kalau sadar dia itu mulia, dan kalau sadar kalau dia itu istimewa, setidaknya dia pandai menjaga diri. Bukan hanya pandai menjaga diri, dia juga pandai
menjaga kualitas kemuliaan tersebut. Wanita zatnya mulia dalam syariat Islam. Kan tapi Allah Subhanahu wa taala juga berikan pilihan. Faman syaa'a falyu'min, waman syaa'a falyakfur. Yang mau beriman silahkan beriman, yang mau kafir silahkan kafir. Bukan berarti Allah Subhanahu wa taala lepaskan begitu saja, tidak. Allah Subhanahu wa taala berikan kemampuan untuk manusia untuk bisa memilih jalurnya. Dan semuanya atas takdir Allah tentu. Zatnya wanita muslimah dalam Islam adalah mulia. Tinggal sekarang yang mau menjaga kemuliaan tersebut siapa? Anda sendirilah yang harus menjaganya. Yang harus meningkatkan kualitas adalah antunna sendiri. Kalau mau hancur, silahkan hancur. Kalau mau baik, ambil cara-cara terbaik. Semoga bisa difahami. Poin yang kedua. Akhwat, ini poin mungkin agak sensitif. Yang mungkin sedikit agak menyinggung perasaan antunna. Tapi saya tidak bisa berbohong. Yang akan saya bacakan adalah sabda-sabda Rasulullah SAW. Dan silakan aminkan di dalam hati antunna masing-masing. Kita akan berbicara tentang fakta-fakta yang ada pada diri antunna. Rasulullah SAW bersabda, Inna nisa aqalna aqlan wa dinan. Oh, kama qala sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya para wanita tersebut adalah orang-orang yang kurang akal dan kurang agamanya. Sudah bisa mengiyakan? Atau masih ada penolakan dalam diri? Ini sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan para wanita kurang akal dan kurang agamanya. Saya berikan jawaban yang sedikit menenangkan. Kelemahan pada wanita terdapat dalam dua sisi. Yang pertama jasad dan yang kedua akal. Atau kita bahasakan jasmani dan rohani. Kelemahan dalam fisik. Kalau toh pun antunnya dikatakan lemah, orang akan mewajarkan. Sedangkan yang kedua, dari segi perasaan, dari sisi perasaan, ketika ada seorang wanita yang lemah lembut, yang baik tutur katanya, apakah itu sebuah celaan atau sebuah pujian? Semakin baik, semakin lemah lembut seorang wanita, maka semakin tinggi kemuliaannya. Maka kelemahan dan kekurangan di sini bukan mutlak bahwasanya antuna itu lemah atau kurang. Tentang masalah akal yang kurang, jujur sajalah bahwasanya antuna lebih mengedepankan perasaan dibandingkan akal. Silahkan dahulu menolak di dalam hati. Tapi fakta bercerita berbeda. Wah begitulah. Bukan hanya antuna, bukan hanya kita yang ada di sini yang wanita-wanita biasa. Akan tapi sampai mana?
Mudah-mudahan ibu bisa sabar ya. Ganti-ganti begini. Oke, kita lihat. Fakta yang pertama, sebagaimana tadi sudah kita sampaikan, bahwasanya Rasulullah SAW mengatakan bisa anqasna aqlaqina dinan. Paling kurang akalnya karena mereka mengedepankan perasaan mereka dan kurang agama. Kenapa? Walaupun seorang wanita muslimah itu berusaha sama dengan pria, kan tapi ada waktu-waktu mereka tidak sholat, ada waktu-waktu mereka tidak berpuasa. Ini yang dimaksudkan oleh Rasulullah SAW. Tapi sekali lagi, apakah itu sebuah kekurangan yang menjatuhkan kemuliaan wanita? Ya, jawabannya tidak. Itu merupakan sebuah kemuliaan, keistimewaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada setiap wanita muslimah. Kemudian, di antara fakta yang lainnya, dan ini merupakan sebuah pujian untuk para wanita-wanita muslimah, bahwasannya mereka adalah orang-orang atau makhluk-makhluk yang pemalu. Dan ini akan punya kaitan dengan apa yang kita bahas setelahnya. Rasulullah SAW juga bersabda mengenai memperingatkan dan menasihati setiap para suami. Apa kata Rasulullah SAW? Ausu bin nisa'i khaira. Berwasiatlah kepada para wanita dengan hal-hal yang baik. Innahunna khuliqna min dhila'in. Karena mereka itu terbuat dari tulang rusuk yang bengkok. Kalau engkau berusaha untuk meluruskannya, dia akan patah. Kalau kau biarkan, dia akan begitu tetap bengkok. Fa'ausu bin nisa'i khaira, kata Rasulullah SAW. Maka nasihatilah wanita dengan cara terbaik. Muamalahi mereka dengan cara terbaik. Ini fakta-fakta yang ada di Al-Jannah, yang ada di wanita-wanita muslimah secara khusus dan wanita secara umumnya. Keep ini dan sadari semua fakta-fakta ini, dan kita akan lanjut kepada potret-potret wanita muslimah yang bisa kita ambil cerita di dalamnya. Akhwati fiddin, ketika antum sudah bersepakat bahwa seluruh fakta-fakta yang tadi kita sebutkan adalah benar adanya, maka siapa kiranya wanita-wanita yang berkarir surga tadi, yang memilih apa yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala, dibandingkan apa yang ada di sisi manusia. Yang terbaik, dan catat ini, ketika antum sudah sadar akan fakta-fakta tersebut, bahwa yang benar kita ini kurang, benar kita ini pemalu, benar kita ini bengkok, untuk menjadi yang terbaik adalah mereka-mereka yang mengenyampingkan ego kewanitaan mereka di hadapan Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan kita akan lihat bagaimana wanita-wanita muslimat dari zaman dahulu hingga hari ini dalam keimanan mereka dan amal mereka. Terdapat Asia. Siapa tidak kenal dengan Asia? Satu nama yang kalau kita sebut akan bergetar hati setiap para pembaca ceritanya. Dia adalah istri Fir'aun. Dan siapapun yang tidak kenal Fir'aun, seorang raja bengis yang begitu luar biasa laknat. Dia mengaku dia Tuhan. Dia mengaku bisa memanjat hal-hal yang tinggi hingga melihat Tuhannya Musa. Dia yang memiliki kekayaan hampir seluruh muka bumi ini. Ini Fir'aun, raja tertinggi. Raja paling berkuasa pada saat itu.
harta melimpah. Pastinya. Semua kemudahan ada. Apa yang diinginkan bisa terlaksana. Dan Anda tahu bagaimana kisah Asia. Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang Asia. وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون. Dan Allah Subhanahu wa taala mempermisalkan tentang orang-orang, tentang seorang wanita yang beriman kepada Allah, yang mengedepankan apa yang ada di sisi Allah, yang menjual karirnya sebagai seorang istri raja, kemudian membuangnya untuk mendapatkan apa yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت, ketika dia mengatakan, Rabbi bnili baitan fil jannah. Ya Allah, bangunkan untukku di sisimu di surga sebuah rumah. Apakah Asiyah kekurangan? Dia istri raja, penguasa bumi. Semua manusia itu tunduk tuh sama Fir'aun. Anak-anak dibunuhin. Mimpi-mimpi Bani Israel diputus. Tangan besi. Apapun diinginkan, pasti diiyakan oleh Fir'aun, suaminya. Tapi di akhir hayatnya, apa kata ia? Dia berdoa kepada Allah, Rabbi bnili baitan fil jannah wa najjini min fir'aun wa amalihi wa najjini min al-qawmi al-zalimin. Ya Allah, ini beriman kepada Allah. Dia lebih mengedepankan karirnya yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala, derajat yang tinggi di sisi Allah, beriman kepada Allah. Dibandingkan yang ada di sisi manusia. Dia berdoa, ya Allah, bangunkan surga, bangunkan ruh untukku di surgamu. Dan selamatkan aku dari orang-orang zalim, selamatkan aku dari Fir'aun, dari suamiku. Ini wanita muslimah. Ini wanita yang berkarakter besar, yang punya prinsip bahwasanya ketika iman kepada Allah dibandingkan dengan apa yang ada di manusia, iman kepada Allah adalah jawaban. Kenal dengan Ummu Sulaim, istri dari Abu Talha. Mari kita lihat bagaimana keimanan beliau radhiyallahu taala anha terhadap takdir Allah, dan bagaimana cara dia bersikap di hadapan setiap ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Cerita beliau akan menjadi pecutan pedas untuk setiap kita yang sudah belajar tentang iman, tentang Islam beserta rukun-rukunnya, beriman kepada qada dan qadar. Kan ketika datang musibah, mengeluh, menyalahkan takdir, menangis tak pernah berhenti, memukul-mukul wajah, mengoyak-ngoyak pakaian. Mari kita dengar cerita dari Ummu Sulaim. Ummu Sulaim ini, dia menikah dengan Abu Talha.
Kemudian dikaruniai beberapa orang anak. Dan ada anak yang masih balita. Usia yang begitu lucu-lucunya. Abu Talha punya kebiasaan setiap pulang dari luar rumah, dia akan mengecek bagaimana keadaan anaknya. Apakah anaknya baik-baik saja atau bagaimana. Bertahun-tahun berlalu, Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan bahwasanya anak ini wafat terlebih dahulu. Dia wafat di hadapan Sulaim, di hadapan ibundanya. Dan saat itu Abu Talha masih di luar. Setelah menerima takdir bahwasanya anaknya wafat, Sulaim bergegas menyeka air matanya. Dia bergegas untuk menyambut suaminya yang baru pulang. Ketika ia pulang, seperti biasa, Abu Talha bertanya kepada Sulaim, bagaimana keadaan anak kita? Sulaim menjawab dengan senyum sumringahnya, Alhamdulillah. Itu saja. Alhamdulillah. Segala puji hanya milik Allah. Kemudian Sulaim mendekatkan makanan iftar untuk suaminya tersebut, untuk Abu Talha. Melayaninya dengan sebaik-baik pelayanan. Hingga datang malam hari, ia pun melayaninya sebagaimana istri melayani suami. Hingga pada akhir malam, di saat waktu sahur, barulah beliau membuka pembicaraan kepada Abu Talha. Ya Abu Talha, wahai suamiku, bagaimana menurutmu sekiranya ada satu kaum yang meminjamkan sesuatu barang untuk satu kaum yang lainnya, dan tapi ketika diminta kembali, orang ini tidak memberikan hak kaum tersebut. Kemudian Abu Talha menjawab, itu tidak tahu diri namanya. Setelah mukadimah tersebut, barulah Muslim menceritakan bahwasanya anak adalah titipan Allah. Dan ketika Allah Subhanahu wa taala ingin mengambil titipannya, maka jangan pernah untuk menolak. Kagetlah Abu Talha radhiyallahu taala anhu. Dia marah. Kenapa baru sekarang kau kasih tahu? Sejak malam tadi engkau tidak kasih tahu. Seakan-akan kita berbahagia saja. Di pagi hari Abu Talha mendatangi Rasulullah SAW dan menceritakan kejadian tersebut. Lantas Rasulullah SAW mendoakan Abu Talha dan juga Sulaim. Barakallahu fi lailatikuma. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi malam kalian. Kemudian lahir Abdullah bin Abi Talha, seorang sahabat yang begitu luar biasa. Akhwati, saudari-saudari muslimah, perasaan sedih yang dialami oleh Abu Sulaim adalah hal yang wajar. Dan rasanya wajar pula ketika ada orang yang menangis terseduh-seduh tidak bisa berhenti. Tidak bisa berhenti ketika anaknya wafat di pangkuannya. Akan tapi lihat bagaimana Ummu Sulaim meninggalkan keegoisan wanitanya. Harusnya dia bisa saja menangis di hadapan Abu Talha. Abu Talha datang, dia nangis, suamiku, ini anak kita meninggal begini. Bisa. Tapi yang mulia adalah yang bisa mengendalikan itu semua. Dengan tenang menghadapi takdir Allah Subhanahu wa taala, dijelaskan dengan tenang pula kepada suaminya. Bataslah Ummu Sulaim hingga hari ini namanya dikenang sepanjang masa. Dia sosok
yang keimanannya kepada takdir, keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala mengalahkan keegoisan wanitanya. Sifat kewanitaannya dia kalahkan ketika ia mengedepankan keimanan kepada Allah dan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Safiyah bintu Sirin, seorang tabi'in atau tabi'ut tabi'in, saudari dari Muhammad bin Sirin. Dia dikenal dengan seorang wanita ahli ibadah. Bukan hanya ahli ibadah, dia juga dikenal dengan seorang ahli ilmu. Dia datang kepada para ulama, belajar, mempelajari ilmu agama ini, hingga namanya tertulis di rentetan para perawi-perawi wanita. Asma'ur Rijal, nama-nama perawi-perawi hadis yang mayoritasnya 97%-nya, 9 bahkan 99%-nya adalah para lelaki. Dan masuklah di dalamnya, di antara para lelaki tersebut ada nama-nama wanita yang dikenal dengan ilmu, amal, dan imannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan begitu pula dengan putri dari Sa'id bin Musayyib. Ketika dia mengedepankan orang-orang yang berilmu, lagi beriman, dibandingkan seorang anak khalifah. Ketika dia dihadapkan dengan dua pilihan jodoh, datang seorang khalifah kepadanya, pada Sa'id bin Musayyib, minta putrinya tersebut. Bukan tapi putrinya tersebut menolak mentah-mentah. Dan Nabi memilih untuk menikah dengan Abu Waqidah, salah satu murid dari ayahnya Sa'id bin Musayyib. Kenapa? Karena dia lebih mengedepankan apa yang ada di sisi Allah. Dia lebih mengedepankan apa yang dikedepankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah Subhanahu wa taala muliakan para ahli ilmu dan ulama, dia pun memuliakan ilmu dan ulama. Begitulah potret di antara dari sedikit potret wanita-wanita dahulu kala, para salaf, di dalam iman, di dalam amal mereka. Mudah-mudahan dengan ini kita bisa sedikit banyaknya terbuka. Maksudnya kita tidak sedang kekurangan sosok. Kalau orang-orang barat berbangga dengan seorang misionaris yang meninggalkan kekayaannya, kemudian datang ke negeri Afrika yang miskin, kemudian berkhidmat untuk anak-anak yang kelaparan dan juga kesehatan. Kita punya sosok lain. Dan begitu besar perjuangannya untuk Islam ini. Dia lebih mengedepankan berkhidmat kepada Rasulullah SAW. Satu ketika, seusai perang Uhud, kaum muslimin mulai mencari-cari dan menghitung jumlah korban dari kaum muslimin. Di saat itu, datanglah seorang wanita Ansar, tergopoh-gopoh.
datang dan mencari. Kiranya seluruh pria yang ada di rumahnya pergi berjihad. Ayahnya, suaminya, anaknya, dan saudaranya. Dia tergopoh-gopoh mencari apakah ada di kumpulan mayat-mayat para syuhada, ada di antara orang-orang terdekatnya tersebut. Dan setelah usai, barulah terkuak. Suaminya meninggal. Suaminya syahid. Anaknya pun demikian. Saudaranya pun juga terbunuh. Ayahnya juga mati di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam satu waktu, dia kehilangan seluruh pria yang dia cintai. Bukan tapi, di saat hal itu terjadi, wanita Ansor ini dengan cemas dia bertanya kepada para sahabat, "Madza fa'ala Rasulullah?" Gimana keadaan Rasulullah? Gimana keadaan Nabi? Kenapa dia bertanya demikian? Karena pada saat perang Uhud tersiar kabar bahwasanya Nabi Muhammad SAW terbunuh. Kekhawatiran menyemuti dirinya jauh melebihi kecemasannya, kekhawatirannya terhadap keluarganya sendiri. Ketika dikatakan bahwasanya Rasulullah SAW aman-aman saja, barulah wanita ini tenang. Kemudian dia berkata, aku tidak apa-apa selagi Rasulullah SAW baik-baik saja. Ini keimanan yang luar biasa dari seorang wanita muslimah yang telah ditimpa musibah begitu besar. Dia lupakan orang-orang terdekatnya ketika kecintaannya kepada Rasulullah SAW sebagai seorang nabi begitu luar biasa besar. Dan Antuna perlu tahu, wanita Ansor ini adalah salah satu mujahidat yang berada di garis belakang untuk memenuhi kebutuhan para mujahidin. Dia laksana dokter, laksana tukang masak, lelah sekali berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ketika akhir perjuangan dia dapati seluruh orang terkasihnya syahid. Dan tapi apa yang keluar dari lisannya? Sekali lagi, dia menyampingkan sifat-sifat kewanitaannya. Dia cinta kepada Rasulullah SAW dan itu merupakan bagian dari iman. Itu yang dia kedepankan. Ini potret sebagian para salaf, sebagian para wanita-wanita muslimah dari zaman dahulu sampai zaman sahabiyah dan tabi'in. Entah bagaimana mereka menguatkan keimanan mereka kepada Allah dan Rasulnya. Ketika mereka beramal dengan ilmu yang sudah mereka miliki. Ummu Darda As-Sughra, istri muda dari Abu Darda. Dia seorang alimah. Salah satu di antara para ulama perempuan. Sepantaran dengan Aisyah radhiyallahu taala anha. Satu ketika Abu Darda mendengar panggilan untuk berinfak. Lantas Abu Darda bergegas
pada Rasul, menuju Rasulullah SAW, lalu mengatakan, ya Rasulullah, saya punya kebun kurma luasnya sekian dan sekian di daerah fulan. Aku infakkan itu di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Abu Darda pulang tergopoh-gopoh. Ketika sampai di kebun tersebut, dia melihat Abu Darda sedang bersama dengan anak-anaknya bermain di bawah rindang pohon kurma. Kemudian dia mengatakan, ya Ummu Darda, ukhriji. Wahai Ummu Darda, ayo keluar, ini bukan hak kita lagi, kita tidak bisa di sini. Keluar sekarang, ini sudah aku infakkan untuk jalan Allah Subhanahu wa taala. Ibu-ibu, kalau tiba-tiba suami ibu-ibu pulang-pulang ke rumah, Dek, Bu, keluar. Ini rumah sudah Bapak infakkan. Sanggup? Ummu Darda nanti imannya kepada Allah dan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, ni'mat tijarah ya Abu Darda. Apa kata beliau? Perniagaan yang paling terbaik wahai Abu Darda. Luar biasa. Ini wanita-wanita besar. Dari rahim Abu Darda keluar keturunan-keturunan dari Abu Darda dan menjadi alim dan ulama. Kita kembali kepada kaidah yang pertama, kita katakan, faqidu syai'i la yu'ti. Yang tidak punya apa-apa, yang tidak berkualitas, tidak akan menimbulkan sesuatu yang berkualitas pula. Lihat tadi cerita-cerita yang sedikit, cerita yang tadi kita sampaikan. Semuanya mereka-mereka yang mengedepankan Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam, mengedepankan Islam dan kaum muslimin. Dan ini merupakan bukti kecerdasan wanita-wanita ini. Suatu ketika di kota Madinah, ada salah seorang yang ingin pergi berjihad. Kemudian meninggalkan harta yang cukup besar. Ia tinggalkan untuk istrinya di rumah. Ia wasiatkan, uang ini, harta ini dipakai untuk yang bermanfaat. Untuk anak-anakmu, untuk keperluan di rumah. Setelah berlalu beberapa tahun, ia kembali. Anaknya yang tadi dia tinggalkan masih kecil, sudah menjadi besar. Sudah menjadi orang yang dewasa. Lantas, ketika ia pulang ke rumah, dia bertanya kepada istrinya, "Oh istriku, harta banyak yang dahulu aku titipkan, masih adakah tersisa?" Sang istri menjawab, "Tidak tersisa walaupun sepeser pun. Sedikit pun tidak ada yang tersisa." Suaminya melihat, kebun tak ada, rumah tak menjadi bagus, perabotan tak berubah. Kemana uang ini dia gunakan? Kalaupun habis harusnya, mungkin rumahnya sudah direnovasi, atau dia sudah memiliki kebun, sudah punya peternakan mungkin. Digunakan tuh uang dengan baik. Dengan marahnya, dia marah kepada istrinya, kemudian dia pergi ke masjid untuk sholat. Sholat di masjid tersebut, di Masjid Nabawi, dia melihat ada sekumpulan orang. Dan bahkan ada orang-orang tua duduk di situ. Yang ia kenal dari teman-temannya, yang juga para penuntut ilmu dan seorang alim. Duduk di tengah-tengah mereka seorang anak muda. Masih belia. Kemudian dia menyampaikan hadis, ilmu-ilmu, dan didengarkan orang-orang setelahnya. Ramai sekali ikut. Lelaki ini bergumam, dia takjub dan kagum dengan pria dan lelaki, anak muda ini. Kemudian dia pulang ke rumah. Amarahnya masih tersisa.
Dia bertanya kepada istrinya, wah istriku, kok sekarang ada tuh anak muda yang di Masjid Nabawi itu ada orang muda, dia bagus sekali, alim, didatangkan oleh para ulama, para thalabatul ilm. Istri menjawab, dia yang engkau lihat tadi di masjid, yang anak muda tadi, dia adalah anakmu. Dan hartamu sudah aku gunakan untuknya menuntut ilmu. Dan pria ini ketika mendengar jawaban dari istrinya, ia menjawab, aku ridho, seluruh uangku habis untuk melihat sosok seperti itu. Harta banyak di hadapan mata, kalau bukan karena taufik Allah dan kecerdasan si wanita ini, tidak mungkin rasanya dia memilih jalur untuk menuntut ilmu. Tidak mungkin rasanya dihabiskan uang, harta yang diberikan suaminya untuk anaknya belajar. Dan Anda tahu siapa orang tadi? Anak muda tadi? Dia adalah Sufyan Tsauri rahimahullah. Sosok yang tidak lagi asing di telinga para penuntut ilmu. Dia muncul dari pengasuhan seorang ibu yang penuh dengan kerendasan di kota Baghdad di saat musim sedang dingin. Sebelum subuh tiba, seorang anak kecil keluar dari rumahnya, tergesa-gesa. Keluar dengan semangat, menenteng tumpukan kertas yang ada di tangannya. Kemudian, sebelum ia keluar dari pintu, tiba-tiba ada seorang wanita yang memanggil. Wahai anakku, tunggu, sabar dulu. Ini subuh belum berkumandang. Ditahan anaknya, karena dingin yang masih begitu mencekam. Ketika fajar sudah menyingsing, ia selimuti anak tadi dengan jilbabnya, menyusuri gang-gang di kota Baghdad, menuju masjid, kemudian melepaskan anaknya di masjid tersebut belajar. Kemudian ia pulang, bekerja sebagaimana seorang ibu bekerja di rumah. Anak tadi adalah Imam Ahmad Ibn Hanbal rahimahullah ta'ala. Dan ibu tadi adalah ibu Imam Ahmad, seorang yang berjuang sendiri. Ayah Imam Ahmad sudah wafat di saat Imam Ahmad masih kecil dan belia. Sehingga yang mengasuhnya dan memberikan pengajaran untuknya adalah ibunya. Kalau ibu ini tidak faham akan kemuliaan ilmu, tidak faham akan ketinggian, keistimewaan ilmu dan juga ulama, tak mungkin dia bersikap demikian pada anaknya. Begitu pula Imam Syafi'i rahimahullah. Begitu pula Imam Malik rahimahullah. Semuanya adalah imam yang besar yang lahir dari pengasuhan seorang ibu yang salihah, lagi taqiyah, wa'allimah. Dan tentu saja sebelum mereka mulai mengasuh anak-anak mereka, mereka mengasuh diri mereka sendiri. Berat rasanya menjadi seorang ibu yang berjalan sendirian, single mom. Dan tidak punya suami, tidak ada laki yang menjadi sandaran, tapi muncul sosok-sosok besar. Dan inilah yang kita katakan wanita yang berkarir surga.
Dia memilih jalan-jalan yang Allah Subhanahu wa taala cintai. Dia berjual beli dengan Allah Subhanahu wa taala, tijaratan lan tabur. Jual beli tidak akan pernah ada ruginya. Dia menginfakkan anaknya untuk menuntut ilmu. Menginfakkan anaknya untuk berada di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini tidak bisa muncul kalau di dalam diri orang tersebut, di dalam diri wanita tersebut tidak ada keimanan. Tidak ada pemuliaan terhadap ilmu dan ulama. Inilah potret para salaf. Dan ibunda-ibunda para ulama. Sehingga muncul di kemudian hari orang-orang besar yang punya pengaruh di dalam Islam dan kaum muslimin. Semoga beberapa potret ini, beberapa cerita ini bisa membuka mata kita. Dan bisa membuka mata Anda semua, wahai wanita muslimah. Anda tidak kehilangan sosok suri tauladan. Anda tidak kekurangan itu. Yang menjadi masalah, Anda tidak mencari. Lebih memilih dan mengidolakan orang-orang barat, orang-orang kafir. Dibandingkan sahabiat, tabi'in, dan lain sebagainya. Ini potret mereka dalam ilmu, dalam iman dan amal. Lain pula potret mereka, cerita mereka, perjuangan mereka dalam menuntut ilmu. Tadi kita singgung bahwasannya di antara sifat para wanita adalah pemalu. Dan mari kita lihat wanita-wanita Ansar yang hidup di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Satu ketika mereka datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengadukan satu pengaduan. Kira-kira menurut antum apa pengaduannya? Dia mengadu tentang pria yang banyak bermajlis dengan Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, ini para laki-laki, ini bapak-bapak, sudah sering duduk bermajlis di hadapan engkau ya Rasulullah. Kapan waktu kami? Kami mau belajar juga ya Rasulullah. Khususkan waktu kami untuk belajar kepadamu ya Rasulullah. Atas permintaan itulah Rasulullah SAW khususkan satu hari dalam seminggu untuk memberikan kajian khusus, pembelajaran khusus, waktu khusus untuk para wanita. Kalau bukan dari pertanyaan itu, mungkin tidak akan ada khusus waktu untuk mereka. Lihat pula apa yang dikatakan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha, menyaksikan tentang kekuatan tekad menuntut ilmunya orang-orang wanita-wanita Ansar. Rahimahullah, bisa Ansar. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati wanita-wanita Ansar, kata Aisyah. Lam yamna'hunna al-haya'u min talabatil ilm. Rasa malu yang ada di diri mereka tidak menghalangi mereka dari belajar, dari mengetahui hukum-hukum syariat. Dan begitulah faktanya. Betapa banyak pertanyaan-pertanyaan yang cukup sensitif, yang rasanya tidak mungkin ini diceritakan atau diangkat isu ini oleh seorang perempuan, ternyata ditanya oleh seorang wanita Ansar. Tentang haid, tentang nifas. Wajar kalau perempuan itu malu, wajar. Kan tapi ketika itu berurusan dengan ilmu, berurusan dengan agama mereka, mereka tanyakan. Ini keseriusan mereka dalam ingin mempelajari ilmu agama ini. Ini pula harus kita tiru sebagai seorang yang mengaku penuntut ilmu. Kalau masih malu-malu, untuk buka suara saja ketika belajar tahsin malu-malu. Huruf kha, ha, tidak jelas, malu-malu, alasannya malu. Ini wanita-wanita Ansar. Lam yamna'hunna al-haya min talabatil ilm. Rasa malu mereka tidak menghalangi mereka dari menuntut ilmu.
Sehingga dengan ini muncullah para muallimah, para alim-alim wanita, dan yang paling terbesar adalah siapa? Ibunda kita semua, Aisyah radhiyallahu taala anha. Saya tidak kenal dengan Aisyah, orang yang paling cintai Rasulullah SAW. Dan di antara kealiman Aisyah radhiyallahu taala anha, ia adalah salah satu dari 5 sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis dari Rasulullah SAW. 5 ribuan hadis beliau hafal dari Rasulullah SAW. Dan mayoritasnya adalah perkara-perkara yang intim yang terjadi di antara suami dan istri. Ini semangat yang luar biasa dari Aisyah radhiyallahu taala anha. Begitu pula tadi dengan istrinya, putrinya Sa'ad bin Musayyib. Ketika suaminya ingin pergi berangkat ke tempat ayahnya, ia bertanya pada suaminya, mau kemana engkau? Aku ingin bermajlis kepada Sa'id bin Musayyib. Istrinya menahan, sini. Akan aku diktekan ilmu Sa'id bin Musayyib. Artinya apa? Artinya sebelum dia menikah, dia menjadi sosok yang paling melazimi ayahandanya. Semangat yang begitu besar dalam menuntut ilmu. Ukhti muslimah, saudari-saudari muslimah. Kepentingan antuna untuk belajar ilmu adalah sebuah kepentingan yang besar. Bagaimana seorang wanita muslim akan sabar dalam setiap takdir kalau dia tidak punya ilmu? Bagaimana dia akan menghadapi setiap ujian dan cobaan kalau dia tidak punya ilmu? Wa kaifa tasbiru ala ma lam tuhit bihi khubara? Gimana kau mau sabar? Bagaimana kau bisa sabar kalau kau belum punya pengalaman dalam masalah ini? Tidak tahu solusinya. Akan menuntut ilmu ada suatu kewajiban dan keharusan yang wajib untuk ditempuh oleh setiap wanita muslimah. Inilah kita sebut dengan wanita-wanita yang berkarir surga. Bisa dia mengetahui bahwasannya para penuntut ilmu akan dimudahkan jalannya menuju surga Allah, dia pilih itu. Bagaimana seorang wanita muslimah, seorang istri akan tahu bahwasanya sekedar dengan mentaati suaminya, menjaga salat 5 waktu, dia akan dibukakan surga untuknya dan dia akan masuk pada pintu surga yang dia kehendaki. Kalau bukan dengan ilmu, dari mana dia tahu itu? Dengan ilmulah dia bisa memilih apa yang ada di sisi Allah dibandingkan apa yang ada di sisi manusia. Wanita-wanita yang memilih tingkatan dan derajat di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebaliknya, saya sampaikan sebuah hadis yang menjadi ancaman untuk setiap wanita muslimah pula. Rasulullah SAW suatu ketika diberikan sebuah perjalanan hingga sampai melihat neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Rasulullah SAW ketika balik dan pulang menceritakan keadaannya dan mengatakan, inna aktsar ahli nar minan nisa, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam, bahwa mayoritas penduduk neraka adalah para wanita. Tadi kita sebutkan semua kemuliaan tentang antunnya, tentang bagaimana kemuliaan antunnya di sisi syariat Islam. Dan kita ceritakan pula potret-potret para salaf dari wanita-wanita muslimah, sahabiyat, tabi'in dan asba'u tabi'in, para alim dan ulama dari para wanita.
sekarang kita sampaikan antitesisnya, bahwa wanita-wanita muslimah yang tidak pandai menjaga keistimewaan dan kemuliaannya, tempatnya di neraka. Inna aktsara ahli nar minan nisa, kata Rasulullah SAW. Mayoritas penduduk neraka adalah perempuan. Alasannya, yakfurna, mereka kufur. Sederhana, sederhana saja. Mereka kufur, kemudian masuk neraka. Artinya kata para ulama, yakfurnal ashir. Mereka mengkufuri nikmat dan kebaikan suaminya. Di muslimah, para istri. Betapapun antuna rajin ke majelis, betapapun antuna tinggi karirnya dalam pendidikan, ketika tidak pandai menghargai apa yang Allah Subhanahu wa taala muliakan, yaitu para suami, sebagaimana sallallahu alaihi wasallam, sekiranya diperintahkan untuk bersujud maka aku perintahkan istri bersujud kepada suaminya, dan ini perintah Allah, hancur sudah, sia-sia sudah. Jangan sampai keinginan kita untuk berkarir surga, mengharapkan apa yang ada di sisi Allah, melupakan kewajiban-kewajiban kita. Dan tentu saja, orang-orang yang berkarir surga tadi, wanita-wanita yang pandai memilih apa yang di sisi Allah, tentu akan pandai dan tahu bahwa ancaman ini ada. Jangan sampai dia terjatuh pada kekufuran ini. Dan semoga diselamatkan. Poin selanjutnya, kita akan menjawab sedikit secara ringkas beberapa syubhat yang terkait dengan para wanita. Secara garis umum, sebenarnya sudah terjawab pada penjelasan kita sebelumnya terkait feminisme, sudah terjawab ya, pada poin kedudukan wanita dalam Islam. Kemudian masalah single mom, independent woman sudah terjawab pula pada ketika kita menceritakan potret wanita salaf. Kesetaraan gender juga sudah kita jelaskan pada kedudukan wanita dalam Islam dan juga kepemimpinan wanita. Dan ini perlu diangkat sedikit. Ukhti muslimah, antuna perlu sadari, bagaimanapun, sehebat apapun, sealimah apapun antuna, sejatinya antuna adalah makmum. Dan yang diikuti adalah seorang pria. Dan inilah firman Allah Subhanahu wa taala, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Dan itu semua kembali kepada fakta-fakta yang tadi kita sebutkan, bahwa terkadang perempuan itu lebih mendahulukan perasaannya. Dan ini pula yang disampaikan Rasulullah alaihi wasallam, la yufliha qaumun, atau lam yufliha qaumun, tidak akan beruntung satu kaum yang dipimpin oleh seorang perempuan. Yang ingin kita sampaikan pada masalah ini adalah bahwa bagaimanapun syariat Allah adalah yang terbaik. Dari awal tadi hingga sekarang kita sampaikan bahwa syariat Allah adalah yang terbaik. Dan di antara syariat Allah adalah perempuan tidak dijadikan seorang pemimpin, terutama atas laki-laki. Dan akan banyak kerusakan yang terjadi. Dan itu harus antuna sadari. Ini akan menyenggol banyak masalah. Masalah karir yang ada di kantoran, atau bahkan masalah dalam rumah tangga. Ketahuilah bahwasanya ketika antuna lebih dominan dibandingkan suami,
sering kali terjangkit masalah-masalah rumah tangga. Sahabat apapun antumnya, ingat syariat Allah adalah yang paling sempurna. Syariat Allah yang memuliakan antuna, yang tahu keadaan antuna, itu yang terbaik. Dan begitulah cara Allah Subhanahu wa taala memuliakan antuna sebagai seorang wanita. Bahwasanya antuna dipimpin, bukan memimpin, didominasi, bukan mendominasi. Dengan catatan, yang memimpin adalah pimpinan yang baik. Selama pemimpin tersebut tidak memerintahkan kepada kekufuran, kepada apa-apa yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala, maka tunduk dan patuh adalah sebuah keharusan. Ini mesti kita sama-sama pahami. Dan antuna harus sama-sama sadari. Poin yang keenam, poin yang terakhir. Beberapa wasiat dari para ulama untuk sekalian para wanita muslimah. Wasiat yang pertama, senantiasalah beribadah kepada Allah, tauhidkan Allah, jauhi syirik, hidupkan sunnah, dan jauhilah bid'ah. Maka Anda akan menjadi sebaik-baik wanita. Dan ini merupakan kunci terbesar ketika Anda ingin menjadi wanita-wanita yang berkarir surga. Wasiat yang kedua, jaga salat di awal waktu. Kebiasaan para wanita, karena kan dia salat di rumah, sengaja mengakhirkan salat hingga akhir waktu. Bahkan terkadang keluar dari waktunya. Maka jika salat, Anda akan beruntung. Yang ketiga, Anda yang sudah bersuami, taati suami. Karena ketaatan Anda kepada suami Anda yang akan menentukan nasib Anda di surga atau di neraka. Allah Subhanahu wa taala meletakkan ketaatan kepada suami di bawah ketaatan kepada Allah dan Rasul-Nya langsung. Ketika Allah Subhanahu wa taala firman, "Atiiullah wa atiiur rasul wa ulil amri minkum." Taatilah Allah, taatilah Rasul dan orang-orang yang mengurusi urusan kalian. Dan yang paling berhak pada saat itu untuk seorang wanita adalah suaminya karena ia yang mengurusi urusannya. Taati suami, Anda beruntung. Wasiat yang keempat, jaga diri dan harta suami. Ini yang harus benar-benar kita fahamkan. Baik di saat suami ada ataupun tiada. Jaga diri sendiri, jaga harga diri suami, jaga hartanya. Dan perintah yang Rasulullah SAW syariatkan. Kemudian selanjutnya, berakhlak mulialah Anda, terutama kepada para tetangga. Rasulullah SAW mengatakan, la yu'minu muslim man la ya'man jarahu bawa'iqahu. Tidak beriman seorang yang mukmin ketika tetangganya tidak aman darinya. Ibu-ibu, jaga lisan. Jangan suka gosip atau ngerumpi bicarain tetangga sebelah. Memang secara naluriahnya, fitrahnya, perempuan banyak bicara. Tapi sekali lagi, wanita-wanita hebat, orang-orang besar adalah mereka-mereka yang meninggalkan keegoisan atau sifat-sifat wanitanya untuk apa-apa yang Allah Subhanahu wa taala ridhoi. Dia mungkin ingin menyelesaikan atau memenuhi jatah kata-kata dalam satu hari. Ya, ada yang bilang 5.000 dan sebagainya. Tapi ketika dia mengetahui dan tahu ilmunya bahwasanya ada yang Allah Subhanahu wa taala haramkan, dihabiskan jatah tersebut mungkin dengan baca buku atau berdiskusi, diskusi ilmu atau baca Quran dibandingkan dengan bergosip ria, dibandingkan dengan membicarakan aib-aib tetangganya. Ya. Itulah
wanita-wanita yang tahu dan pandai memilih apa yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya, tetaplah di rumah kecuali dalam keadaan darurat. Ini firman Allah, ini petunjuk Allah, dan ini yang terbaik. Ini yang terbaik, ini yang terbaik. Kecuali darurat. Waqarna fi buyutikunna, tetaplah di rumah. Artinya, pada asalnya wanita tidak bekerja di luar rumah. Ini asalnya. Kecuali ada keadaan-keadaan yang membolehkannya. Misal, diizinkan suami dan tempat kerjanya tidak ada hal-hal yang diharamkan. Atau ketika pun ada yang diharamkan, itu merupakan keadaan yang sangat darurat. Baru boleh keluar rumah. Selain itu, suami sudah mencukupi. Waqarna fi buyutikunna, tetap di rumah, jangan keluar. Tempat ternyaman seorang perempuan adalah di rumahnya masing-masing. Ini antum harus sadar, dan ini wasiat dari Rasulullah SAW juga, dan juga terutama Allah Subhanahu wa taala. Wasiat yang ketujuh, tetap birrul walidain. Ketaatan antunna kepada suami antunna, bagi yang sudah bersuami, sangat tidak menghalangi antunna untuk tetap berbakti kepada kedua orang tua antunna, walaupun memang ketaatannya sudah berubah. Ketaatan suami ketika untuk wanita-wanita yang bersuami adalah lebih besar dibandingkan ketaatannya kepada orang tuanya sekalipun itu ibunya. Tetapi tetap jalankan, tetap hidupkan birrul walidain dengan kedua orang tua. Wasiat yang ke-8, perhatikan pendidikan anak. Karena Anda adalah madrasah pertama untuk anak-anak antunna. Dan itu merupakan pahala besar, ladang besar untuk setiap para wanita muslimah, setiap para ibu, untuk mengambil peran mendidik anak, terutama pendidikan fundamental, pendidikan dasar tentang tauhid, mengenal Allah, tentang surah Al-Fatihah, surat-surat pendek, bacaan zikir, doa. Dan sekali lagi, tidak mungkin kalau Anda tidak belajar, tidak mungkin kalau Anda malas belajar, apa yang Anda akan ajarkan kepada anak-anak Anda. Sadari itu. Wasiat ke-9, perbanyak zikir dan juga sedekah. Dan ini yang diwasiatkan oleh Rasulullah SAW khusus di setiap khutbah Idul Fitri ataupun Idul Adha. Beliau mengkhususkan untuk para wanita muslimah satu waktu dan mendatangi para wanita muslimah, ya, agar memperbanyak zikir dan juga bersedekah. Inilah beberapa wasiat yang kami rangkum dari beberapa nasihat para ulama. Semoga wasiat-wasiat ini bisa dipraktikkan untuk kita semua, dan semoga apa yang kita sampaikan pada pertemuan kali ini bisa bermanfaat. Dan kami mohon maaf atas segala keterbatasan waktu, keterbatasan cara menyampaikan, dan apa-apa yang tidak jelas kami mohon maaf, dan itu semua murni karena kesalahan dan kekurangan kami. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan apa yang kita pelajari pada pagi hari ini bermanfaat untuk kita semua tentunya, dan bisa menjadi satu ladang aman untuk kita semua. Ahibati fillah, akhwati fi din, azinallahu iyyakum. Wanita-wanita yang berkarir, wanita-wanita yang memilih untuk apa yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah wanita yang berilmu, yang faham akan ketinggian dan kemuliaan ilmu tersebut, serta dia tahu dan faham tentang keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kalaupun kita tidak menjadi seperti wanita-wanita para salaf yang tadi kita ceritakan, tidaknya kita bisa meniru mereka, meneladani mereka, melihat kepiawaian mereka dalam beriman, berilmu, dan beramal. Tidak ada kerugian ketika kita meniru
dan bertasyabuh kepada orang-orang yang sudah sukses. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kita semua taufik, semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kita semua istiqomahan, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga seluruh kaum muslimat, seluruh wanita-wanita muslim yang ada di permukaan bumi ini. Kami cukupkan sesi materi sampai di sini, dan waktu yang tersisa sekiranya ada pertanyaan-pertanyaan yang terkait dengan penjelasan bab ataupun yang sebagainya dan bisa kami jawab, akan kami jawab, kami kembalikan kepada moderator. Barakallahu fikum.